Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Tuhan yang selalu memberikan perlindungan kepada kita selaku hamba-hamba ciptaannya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu seluruhnya yang kami banggakan, yang kami hormati. Pertama, kami atas nama rombongan mengungkapkan rasa syukur dan juga bahagia serta terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bersusah payah untuk hadir ke tempat ini dari rumah, meluangkan waktu, meringankan langkah. Bahkan ada dari Aceh Jaya, Bapak Amrin, Pak Ismail Hasan, dan lain-lain yang relatif jauh di antara kita yang berhadir. Semua ini tentu tidak mampu kami membalasnya, melainkan kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ketulusan ini menjadi bagian daripada amal ibadah kita semua, karena tujuannya adalah bersilaturahim. Mungkin di antara kita ada yang sejak kami mutasi dari Kabupaten Aceh Barat waktu itu tahun 94 ini baru jumpa sebahagian, 1-2 ada komunikasi. Kami yang hadir ini sebagaimana yang disampaikan oleh Adinda Azwar Jayadaini tadi adalah pertama dalam rangka pembukaan MT kita di Malang. Kami hadir bersama unsur pimpinan daerah dari Aceh Tengah karena kebetulan perbatasan antara Nagan dengan Aceh Tengah ini adalah perbatasan, persis perbatasan. Jadi dekat sekali sebenarnya. Kalau dari Ule Jalan ini ke Takengon hanya 3 jam saja.
3 jam. Kalau naik sepeda motor mungkin lebih cepat lagi. Lebih cepat sepeda motor daripada mobil. Kami hadir pertama selain kami sendiri, ada Bapak Kapolres, Bapak Dodi Rahmawan. Kemudian sebelah kanan beliau yang masih sangat muda, yaitu Bapak Komandan Kodim Aceh Tengah Bener Meriah. Di sana masih gabung Kodimnya. Kemudian Bapak Ketua DPR sama juga masih muda. Nampaknya kalau di gunung ini harus yang muda-muda. Nah, di samping itu ada Ibu, ya itu Ibu. Perkenalkan sedikit. Jadi Bapak sekalian dan Ibu mungkin sudah dengar, bahkan ada yang datang bertakziah ke Aceh Tengah. Ibu Hajah Nirwani telah mendahului kita pada tahun 2006 yang lalu. Jadi sekarang Ibu Hajah Afini, sehatkanlah aku, artinya dalam bahasa Arab. Dengan Ibu dikaruniai 1 putra 1 putri. Kalau Ibu yang lama semuanya lahir di Melabuh ini anak-anak. Kemudian ada Ibu Dandim juga, Ibu Sekda juga, dan kawan-kawan hadir. Semua ini adalah bagian daripada rombongan kita. Nah, secara pribadi memang kami sering sekali ingin bertemu bersama-sama, walaupun tidak mungkin dalam jumlah yang lengkap, karena memang kita di samping administrasi pemerintahan pun sudah berbeda. Kalau dulu Aceh Barat itu kan sampai Sindu, Aceh Jaya, bahkan kami sering kalau bertugas ke Aceh Jaya menginapnya di Lamno atau di Calang, termasuk Nagan Raya ini. Itu setelah kami mutasi daripada. Namun demikian, beberapa kawan tetap kami komunikasi. Maka pada malam kemarin kami ada di sini diskusi dengan Ibu Nurlisma. Terima kasih Ibu, jauh dari Banda Aceh. Dan kawan-kawan semua, alhamdulillah bisa bertemu seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan silaturahmi yang dilandasi dengan keikhlasan. Nah, yang pertama, kami sudah pasti sama juga dengan Bapak dan Ibu. Ada rindunya sedikit kan, ada hampir-hampir lupanya sedikit juga. Yang pertama saya kunjungi adalah Pak Ahmad Sahuri. Karena waktu itu di dalam rombongan kita, di dalam tugas sehari-hari, beliau ini termasuk yang paling senior usia. Dalam pikiran kami, kalau Pak Ahmad ini sehat, kalau Pak Ahmad ini awet, berarti yang lain lebih awet lagi. Alhamdulillah, ternyata betul. Pak Ahmad ini mungkin salah tanggal ijazah dulu. Semestinya belum pensiun mungkin. Usia beliau sekarang 65 tahun. Yang 65 tahun saja seperti itu, kalau di bawah itu tentu lebih. Demikian juga tadi Pak Kaswadi, masih perasaan kita sebagai TU beliau di sana. Tidak ada bedanya. Nah, yang lain juga ada Ibu Lela itu seperti makin muda saya lihat. Ibu Nur Hasanah dan lain-lain. Cuma sebagian kadang-kadang nama itu nggak lengkap lagi saya ingat. Tapi kalau ada ujungnya pasti teringat. Di antara kita dengan reformasi birokrasi, dengan otonomi daerah, kadangkala pimpinan daerah sudah menugaskan kita di mana-mana. Jadi pertanyaan itu Pak Dandim,
persis seperti TNI masa lalu, diperlihatkan kemana-mana. Pertanian juga begitu Pak, ada yang ke Satpol PP, ya. Kalau camat sudah biasa Pak, ada yang ke pertambangan, macam-macam, karena mungkin latar belakangnya itu bisa. Jadi ada istilah kami, istilah TNI pasti pertanian yang banyak dikoreokan kemana-mana. Ya, ada yang jadi pengusaha, ya, Pak Bunaya. Nah, ada satu yang berbeda saya lihat. Yang berbeda itu pertama, dulu banyak di antara kita yang kurus-kurus. Sekarang banyak yang gemuk-gemuk. Pak Ridwan Amin tambah gemuk, ya. Kalau Pak Amri memang dari dulu pun agak tegap, ya. Gemuk itu betul-betul gemuk, sehat. Beda dengan gemuk punya duit seperti Pak Munayani, ini gemuknya karena banyak duit. Kalau yang lain kita ini gemuk karena alhamdulillah sehat, ya. Pak Bahtiar juga masih di PMD saja perasaan saya. Hah? Sudah pensiun Pak, ya? Ini Pak Kapolres banyak kan sudah pensiun nih Pak. Cuma muka aja yang masih seolah-olah muda. Mungkin lebih banyak sudah pensiun. Tapi alhamdulillah itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilandasi dari dalam, dari ikhlasan, sehingga apapun diberikan tugas oleh pimpinan, semua insya Allah mampu kita lakukan, dan tidak ada yang mendongkol di dalam hati. Ya, seperti kita dulu juga di pertanian, di seluruh, nggak ada biaya pun pergi saja. Jadi kalau makan nasi bungkus Pak Ketua udah biasa ini urusan kita, ya? Udah biasa saja. Malah kalau banyak ikan nggak biasa itu sudah biasa. Jadi begitulah ikhlasnya, sehingga alhamdulillah sehat dikasih Allah Subhanahu. Karena sehat itu paling penting Pak Ibu. Banyak pun uang kita kalau kita di rumah sakit, pertama uang itu cepat habis, yang kedua memang kita nggak nyaman. Bukan berarti kita tidak perlu ekonomi yang kuat, tetapi kesehatan yang paling. Nah, selanjutnya tentu terutama bagi kita sekarang, jauh sekali antara teknologi dulu dengan sekarang, jauh sekali. Mungkin sudah 2-3 kali perubahan. Dulu komputer di kantor pun jarang-jarang. Ada satu-satu tapi komputer besar. Televisi pun di kantor hampir tidak ada. Paling ada satu, itu pun televisi yang besar. Sekarang semua itu sudah bahkan semua fungsi itu bisa digabung dalam satu. Seperti HP kita ini, untuk kamera ya juga, untuk komunikasi ya juga, untuk merekam ya juga, banyak sekali fungsinya. Untuk melihat arah ya juga, yang dulu tidak terpikir kita. Begitulah kemajuan. Oleh karena itu, sebagai orang yang berkecimpung di sektor yang dinamis, memang kita harus belajar. Harus belajar. Kalau enggak, pasti kita ketinggalan. Nah, tadi disampaikan oleh kawan-kawan, di antara kita ini banyak yang sudah mengambil S2, ada bahkan sebagai dosen, alhamdulillah, karena memang itu tuntutan. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan yakin kita, manakala kita mengikuti arus perkembangan informasi dan teknologi, maka kita akan persis seperti piambang di atas permukaan air. Tinggi rendah air itu kita tetap bisa tepat. Kalau tidak, pasti kita terlepas. Kami tidak banyak menyampaikan sesuatu, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada ibu semua. Saya nggak bisa menyebut satu persatu, tapi banyak sekali yang masih kita ingat nama di dalam. Mana tahu ada sesuatu atau pada suatu saat kita ada hal-hal yang perlu kita musyawarahkan, mari kita sama-sama. Ibu Yanimar juga, alhamdulillah, terima kasih ya. Makin awet saja. Semuanya hampir sama.